Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sebelum kita mulai, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman sehat kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan besar Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Sebelum mulai praktikum, silahkan bisa menonton video ini. Saya akan merangkum terkait dengan uh, kompilasi dari data yang sudah didapatkan oleh masing-masing mahasiswa saat pekajian. Nanti kompilasi dijadikan satu dalam Excel. Nah, nanti saya akan share Excel-nya. Mohon maaf, salah share. Jadwalnya aja. Sebentar ya. Oke, saya akan share. Nah, di sini contoh misalnya mahasiswa A. Mahasiswa A itu mengkaji keluarga Tuan Anton. Di sini ada jumlah keluarganya dengan Tuan Anton ada 3. Tuan Anton, Nyonya Anton, kemudian Ananda, Siva misalnya. Siva misalnya seperti itu. Nah, kita isi yang Tuan Anton dulu ini. Tuan Anton itu jenis kelaminnya adalah laki-laki. Di sini dikasih poin 1. Kemudian JK anggota jenis kelamin anggota keluarga tidak usah diisi khusus yang di Tuan Anton karena sudah diisi di jenis kelamin kepala keluarga. Kemudian kita isi misalnya usia Tuan Anton itu 26 ya, berarti diisi di sini. Kemudian penghasilannya Tuan Anton berapa? 1 sampai 2 juta diisi di sini. Dia bekerja sebagai apa? Ternyata sebagai pengusaha, diisi di tempat pengusaha kasih poin 1. Kemudian mata pencaharian anggota keluarga nanti, jadi Tuan Anton sudah ditulis di sini, jadi di sini silahkan dikosongi khusus di baris Tuan Anton. Kemudian kepala pendidikan kepala keluarga apa? Oh, SMA, di sini kasih poin 1. Pendidikan anggota keluarga nanti akan kita isi untuk istri dan anaknya. Kemudian BBLS, status gizi balita, itu nanti untuk anaknya karena anak usianya sekitar masih balita. Kemudian Bumil di situ ada ibu hamil atau tidak. Kalau tidak ada kan yang di Tuan Anton tetap dikosongin, sehingga untuk KB itu nanti silahkan bisa diisi di antara, kalau misalnya ber-KB bisa diisi nanti di barisnya Tuan Anton, bisa di barisnya istrinya, nanti silahkan. Kemudian kemudian PHBS, kalau KB misalnya MOW, MOP ya, MOP itu kan untuk laki-laki, misalnya MOP itu kan yang melakukan Tuan Anton, berarti ditulis di sini boleh, misalnya dia MOP, misalnya ya, misalnya dulu pernah MOP, mohon maaf, contohnya nanti aja, ini seperti ini, atau tidak ber-KB, PHBS, nanti purna mandiri atau apa, sesuai dengan yang dikaji, rumah sehat, sehat atau tidak sehat, nanti dikasih poin ternyata sehat, dikasih poin di sini, kadarsi, oh ternyata tidak kadarsi, kasih poin di sini, JKN ada atau punya atau tidak, itu dikasih di sini kalau dia ikut, kalau tidak ikut dikasih di poin tidak. Jadi pilih salah satu. Kemudian penyakit, apakah Tuan Anton itu memiliki penyakit ISPA, rematik, hipertensi, hepatitis, penyakit kulit, diabetes, nyeri kepala, diare, demam, ruam mulut, jantung, DB, atau yang lainnya pada 3 bulan terakhir, atau apakah Tuan Anton itu memiliki penyakit degeneratif seperti misalnya jantung dan hipertensi atau diabetes. Itu tidak harus 3 bulan terakhir karena itu penyakit menahun. Tapi kalau untuk demam, diare itu ditanyakannya adalah bukan dulu-dulu tetapi 3 bulan terakhir ini ada atau tidak. Kemudian ini untuk ibu hamil, nanti jika ada ibu hamil, ibu nifas, bayi atau balita baru diisi. ASI eksklusif juga, pertumbuhan, perkembangan, imunisasi itu untuk bayi dan balita, WUS itu untuk nanti nyonya pasangan usia subur. Apakah Tuan Anton itu termasuk pasangan usia subur? Jika iya, itu ditulis 1. Boleh dimilih salah satu, ditulis di barisnya Tuan Anton atau di barisnya Nyonya Anton. Misalnya di sini saya tulis di baris Tuan Anton. Ini.
Mohon maaf kalau WUS itu pasangan wanita usia subur, berarti nanti ditulisnya di poinnya barisnya Nyonya Anton, bukan di Tuan Anton. Mohon maaf, silap. Kalau PUS pasangan usia subur itu boleh milih salah satu, ditulis kasih poinnya di baris Tuan Anton atau boleh di Nyonya Anton. Tapi kalau UWUS silahkan dikasih poinnya di Nyonya Anton kalau memang Nyonya Anton termasuk dengan wanita usia subur. Kemudian aseptor KB, apakah Tuan Anton tadi sudah ditanyakan ya? Aseptor KB sepertinya ini yang tadi untuk Tuan Anton, yang aseptor KB ini mungkin untuk nyonyanya, Nyonya Anton. Seperti itu. Kalau MOP itu berarti nanti Tuan Anton yang dikasih ininya, kalau yang selain itu nanti Nyonya Anton yang diisi. Kemudian pengetahuan tentang Kespro, kira-kira Tuan Anton tahu nggak terkait dengan Kespro? Jika tahu dia misalnya terkait dengan penularan HIV/AIDS itu kan termasuk dengan kesehatan reproduksi, kasih satu. Ada nggak Tuan Anton memiliki masalah kesehatan reproduksi? Kalau tidak ada di kosannya. Kemudian contohnya lagi Nyonya Anton, Siva, kemudian di sini misalnya kita tambah lagi ya. Sini ada 4. Saya di sini 4. Ini nanti di pasti. Ini misalnya Ananda Rio. Nyonya Anton itu perempuan misalnya. Nyonya Anton kan perempuan. Jadi dia jenis kelamin anggota keluarga di sini naruhnya. Jangan di sini. Ini salah kalau ditulis di sini. Tapi naruhnya di apa, kolom yang kolom di bagian jenis kelamin anggota keluarga. Umurnya berapa? Oh, usianya sekitar 26 sama dengan Tuan Anton, taruh di sini. Dia bekerja atau tidak? Jika dia bekerja, berapa penghasilannya? Ditulis misal dia bekerja di sini. Kemudian pekerjaannya sebagai apa? Oh, pegawai swasta, taruh saja pegawai swasta di sini. Kemudian, mohon maaf di sini salah saya. Penghasilan keluarga, terus dia di sini mata pencaharian. Ini untuk kepala keluarga ya. Jadi kalau Nyonya Anton itu kan anggota keluarga. Jadi anggota keluarga ditulisnya di sini. Sini. Terus pendidikan kepala keluarga. Sekarang Nyonya Anton karena dia adalah anggota keluarga ditulisnya di anggota keluarga. Misal tamatan SMP, SMA. Terus ke BPLR itu untuk BPLR status gizi untuk Bumil. Misal nih Nyonya Anton sedang hamil ternyata. Berarti dia hamilnya anemia atau tidak? Oh, ternyata tidak anemia. Tulis di sini. Berarti dia kan karena sedang hamil, dia tidak ber-KB. Kemudian PHBS-nya apa? PHBS-nya di sini tidak usah diisi. PHBS, Rumah Sehat, Kadarsi, itu dan JKN. Maaf, kalau PHBS, Rumah Sehat, Kadarsi, itu hanya ditulis di di kepala keluarga saja. Jadi tidak usah dikasih poin di masing-masing anggota keluarga. Jadi di sini khusus PHBS itu yang diisi di baris punyanya Tuan Anton saja. Rumah Sehat juga, Kadarsi juga. Nah, kalau JKN sekarang itu BPJS harus masing-masing anggota keluarga. Jadi juga harus ditanya apakah Nyonya Anton ikut. Kalau ikut, dia diisi di sini ikut. Kemudian kalau penyakit juga harus ditanya tidak hanya dalam satu keluarga, tetapi masing-masing anggota keluarga. Nah, ternyata Nyonya Anton tidak dalam sakit atau tidak memiliki penyakit degeneratif dan tidak sedang sakit pada 3 bulan terakhir. Nah, kemudian untuk ibu hamil, ya dia ibu hamil ditulis di sini. Faktor resiko ibu hamil jika ada dikasih poin, kalau tidak ada tidak usah dikasih poin. Ibu nifas tidak ada. Kemudian kasih eksklusif kan dia tidak ya karena anaknya sudah balita. Kemudian status pertumbuhan itu untuk balita, perkembangan untuk balita, imunisasi untuk balita. Nah, di sini dia kan termasuk wanita usia subur, kasih di sini. Aseptor KB-nya dia karena tidak sedang hamil sehingga
tidak ber-KB. Kemudian pengetahuan tentang kestrok, oh tahu dia bisa menyebutkan nih terkait dengan HIV. Oh, masalah kesehatan reproduksinya apa? Mungkin ketika kehamilan dia sering keputihan, berarti ditulis di sini keputihan. Nah, kemudian tadi masalah yang ada itu tadi ditulis di sini ya, keterangan, takutnya lupa. Ini misalnya keputihan, misalnya seperti itu. Kemudian sekarang contohnya lagi, Ananda Siva, dia jenis kelaminnya adalah perempuan. Usianya ternyata dia usianya sekitar remaja, sudah sekitar 15 tahun. Kemudian, oh dia kan belum berpenghasilan, jadi tidak usah diisi. Kemudian dia baru apa? Oh misalnya dia baru kelas berapa? SD, SMP, misal SMP baru kelas 2 berarti anggota keluarga di sini pendidikannya apa untuk Ananda Siva? Yaitu tamat SD. Kenapa kok tidak SMP? Karena belum tamat, baru kelas 3, misalnya seperti itu. Terus, jadi kan dia Ananda Siva ini kan hanya memiliki ijazah SD, sehingga diklik yang SD. Seperti itu, bukan yang di SMP, walaupun Ananda Siva itu sekarang kelas 3 SMP. Kemudian dia kan BPLR lain sebagainya, tidak usah ditanyakan. Ini salah satu saja, hanya ditulis untuk PHBS Rumah Sehat Kadasti itu untuk anggota kepala keluarga saja. Kemudian Ananda Siva punya JKN tidak? Oh punya, kasih 1. Ananda Siva ternyata dalam 3 bulan terakhir tidak sakit dan tidak memiliki penyakit degeneratif. Kemudian dia tahu nggak nih terkait dengan oh dia ditanya apa itu keputihan, apa itu HIV/AIDS, ternyata tahu, berarti dia tahu. Masalah kesehatan reproduksi, misalnya dia sering dismenor, taruh 1, di sini tulis dismenor. Kemudian contoh lagi untuk ngisi data. Ananda Rio, ini jenis kelaminnya sebagai anggota keluarga, dia laki-laki. Kasih nilai 1. Oh, usianya berapa? Oh, usianya ternyata baru 3 tahun. Dikasih di sini 1. Dia berarti kan belum berpenghasilan. Kemudian kan dia, karena dia belum TK, jadi dia ditulis tidak sekolah 1. Mohon maaf di kepala di anggota keluarga ya tadi salah. Ini tulis 1 di sini. Kemudian BPLR itu hanya ditanyakan pada saat ada bayi, karena dia tidak ada bayi berarti tidak ditanyakan. Kemudian status gizinya karena dia balita, dia ditanyakan, oh ternyata baik, bisa dilihat dari KIA-nya. Kemudian lagi kalau untuk balita yang kita tanyakan JKN, dia punya JKN enggak? Oh ternyata punya. Penyakit ternyata Anandario itu dalam 3 bulan terakhir itu tuh demam. Taruh sini demam. Kemudian, nah di sini diisi nih yang balita. Anandario kan masih usia 3 tahun, jadi dia balita, kasih skor 1. ASI eksklusif tidak ditanyakan karena hanya ditanyakan pada yang memiliki bayi. Kalau sudah balita tidak usah ditanyakan. Nah, status pertumbuhannya gimana? Ternyata normal. Status perkembangannya misalnya normal. Imunisasinya lengkap tidak? Lengkap misalnya. Kemudian kalau untuk kesehatan reproduksi mungkin tidak usah diisi ya karena masih balita, jadi tidak usah diisi, dikosongi saja. Nah, mungkin dari saya itu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Silahkan untuk mahasiswa bisa untuk mencoba memasukkan terlebih dahulu dalam form ini. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang masih bingung, nanti bisa kita diskusikan. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.